Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas eh, penyelesaian soal tugas di pertemuan ketiga, yaitu pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Ini soalnya ada 5 soal ya. Yang pertama, hitunglah kelarutan PbI2 di dalam larutan Ki 0,2 molar jika diketahui Ksp PbI2 adalah 7 kali 10 pangkat negatif 9. Yang ditanyakan adalah kelarutan PbI2 dalam Ki. Oke, kita misalkan dulu. Kelarutan PbI2 dalam larutan Ki 0,2 molar adalah N mol per liter. Oke, kita uraikan PbI2 menjadi Pb2 plus dan 2I negatif. Kita misalkan kelarutannya, ini kelarutan dalam larutan Ki sebagai N, sesuai perbandingan koefisien, Pb2 positifnya N, 2I negatifnya 2N ya, kali 2 karena koefisiennya 2. Kemudian larutan Ki-nya diuraikan jadi K plus dan I negatif. Nah, di sini ion sejenisnya adalah ion I negatif ini ya, ion senamanya ion I. 0,2 kita rubah ke pangkat, yaitu 2 kali 10 pangkat negatif 1 ya, K plusnya sama, sesuai perbandingan koefisiennya ion I negatifnya sama. Oke. Kemudian di dalam sistem terdapat satu konsentrasi Pb2 plus ya. Nah, yang dimasukkan ke dalam sistem ini adalah ion yang diketahui Ksp-nya, ya itu kuncinya adalah ion yang diketahui Ksp-nya yaitu Pbi2. Nah, Pb2 plus itu hanya berasal dari satu sumber, yaitu Pb2 plusnya hanya berasal dari Pbi2 ya, berarti konsentrasinya adalah N mol per liter. Kemudian konsentrasi I negatif. Nah, kalau I ada dari dua sumber, yaitu I negatif dari PbI2 dan yang satu lagi dari larutan Ki. Dari PbI2 adalah 2N dan dari Ki adalah 2 kali 10 pangkat negatif 1 mol per liter. Nah, konsentrasi I negatif dari PbI2 itu sangat kecil ya, sangat sedikit dibandingkan dengan konsentrasi negatif dari Ki yang konsentrasinya besar, yaitu 0,2 atau 2 kali 10 pangkat negatif 1. Ini kecil jika dibandingkan dengan I yang dari Ki ya, sehingga konsentrasi I negatif dari PbI2 itu diabaikan ya, sehingga dalam perhitungannya ya konsentrasi I dianggap hanya berasal dari Ki saja, yaitu 2 kali 10 pangkat negatif 2 ya. Jadi ini sangat kecil ya, itu bisa dihitung berapa sebetulnya I dari PbI2 ya, tapi jauh lebih kecil daripada I dari Ki, sehingga diabaikan dalam perhitungannya. Nah, kemudian kita tulis rumusan Ksp ya. Ksp yang mana? Apakah Ksp PbI2 atau Ki? Nah, kita tulis rumusan Ksp PbI2 yang diketahui Ksp-nya di soal. Berarti PbI2 yang ini konsentrasi Pb2 plus pangkat 1 dan I negatif pangkat 2. Ksp-nya sudah diketahui, yaitu 7 kali 10 pangkat negatif 9. Pb2 plusnya adalah ini N pangkat 1, sedangkan I negatifnya adalah yang ini 2 kali 10 pangkat negatif 1 dikuadratkan. Oke. Sama dengan N, ini kita kuadratkan, 2 kuadrat adalah 4 ya. Kemudian 10 pangkat negatif 1 kuadrat 10 pangkat negatif 2. Kita cari N-nya, N sama dengan 7 kali 10 pangkat negatif 9 per 4 kali 10 pangkat negatif 2, 7 per 4, 10 pangkat negatif 9 per 10 pangkat negatif 2, 7 per 4, 1,75, yang ini dikurangi pangkatnya, kalau ada pangkat dibagi ya, jadi negatif 7 mol per liter.
Jadi kelarutan ya, kelarutan PbI 2 dalam larutan Ki 0,2 molar adalah 1,75 kali 10 pangkat negatif 7 mol per liter. Ya. Nomor 2. Nah, nomor 2 pada suhu 25 derajat Celcius KSP NiOH 2 kali adalah 3,2 kali 10 pangkat negatif 17. Hitunglah kelarutan dalam air, kemudian dalam larutan NaOH, dalam larutan NiCl2 dan dalam larutan pH 11 ya. Nomor A dalam air. Kalau dalam air itu udah dibahas sebetulnya. Ya, jadi yang pertemuan kemarin mencari kelarutan dari KSP itu adalah kelarutan dalam air ya. Nah, kita harus tahu dulu jumlah ionnya. NiOH 2 kali itu jumlah ionnya atau N-nya sama dengan 3 ya. Ni-nya 1, OH-nya 2 itu 3, berarti pakai rumus S sama dengan akar pangkat 3 KSP per 4 ya. Kita masukkan KSP-nya 3,2 kali 10 pangkat negatif 17 akar pangkat 3 per 4. Oke, 3,2 per 4 0,8 ya. Jadi 8 kali 10 pangkat negatif 18 akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 8 itu 2 udah dibahas ya. Kalau pangkat diakarkan dibagi ya, dibagi akar pangkatnya 18 bagi 3, 10 pangkat negatif 6. Nah, ini adalah 2 kali 10 pangkat negatif 6 mol per liter. Itu adalah kelarutan NiOH 2 kali dalam air. Nomor B, dalam larutan NaOH 0,001 molar ya. Kita misalkan kelarutan NiOH dalam larutan NaOH itu adalah N mol per liter. Seperti tadi, NiOH 2 kali terurai menjadi Ni2+ dan 2OH-. Ya, N sesuai perbandingan koefisien OH-nya 2N ya, ini uraikan. NaOH-nya Na+ dan OH-. Nah, ini ion sejenisnya adalah OH- ya. Oke, berarti 0,001 kalau dirubah ke pangkat 10 pangkat negatif 3 sesuai perbandingan koefisien sama. Nah, dalam sistem terdapat, nah yang diketahui adalah yang dimasukkan di sini adalah yang diketahui KSP-nya yaitu NiOH 2 kali. Berarti konsentrasi Ni2+ hanya berasal dari satu sumber yaitu dari NiOH. Berarti N, kemudian OH- ada dua sumber yaitu OH- dari NiOH 2 kali dan dari NaOH. Berarti 2N tambah 10 pangkat negatif 3. Nah, konsentrasi OH- ya dari NiOH 2 kali itu sangat kecil, jauh sangat sedikit jika dibandingkan dengan konsentrasi OH- dari NaOH yang konsentrasinya 10 pangkat negatif 3 molar ya. Kenapa sangat kecil? Karena KSP-nya kecil ya, maka OH-nya kalau dicari konsentrasi OH-nya ya. Nah, ini kalau dicari konsentrasi OH-nya ini tinggal dikali 2 ya, pangkat negatif 6, sedangkan ini pangkat negatif 3. 10 pangkat negatif 3 lebih besar daripada 10 pangkat negatif 6, sehingga 2N ini diabaikan dan dianggap hanya 10 pangkat negatif 3 mol per liter. Kemudian KSP-nya ya, KSP NiOH 2 kali, Ni2+ pangkat 1 OH- pangkat 2 kita masukkan, ini KSP-nya. Konsentrasi Ni2+-nya N, konsentrasi OH-nya 10 pangkat negatif 3, yang ini dikuadratkan. Dengan kalau ada pangkat dikuadratkan ya kali 2, 10 pangkat negatif 6, berarti N sama dengan 3,2 kali 10 pangkat negatif 17 dibagi 10 pangkat negatif 6, 3,2 bagi 1, 3,2, ini bagi ini dikurangi pangkatnya ya, negatif 17 dikurangi negatif 6 itu negatif 11. Jadi kelarutan dalam NaOH 10 pangkat negatif 3 molar adalah 3,2 kali 10 pangkat negatif 11 mol per liter. Oke, kita bandingkan dengan kelarutan dalam air. Kelarutan dalam air itu 2 kali 10 pangkat negatif 6, sedangkan kelarutan dalam ion sejenisnya yang ada OH-nya itu segini, 3,2 kali 10 pangkat negatif 11. Bandingkan perbedaan pangkatnya ya, 10 pangkat negatif 6 dengan 10 pangkat negatif 11. 10 pangkat negatif 11 jauh lebih kecil ya daripada 10 pangkat negatif 6. Jadi pengaruh ion sejenis terhadap kelarutan adalah memperkecil nilai kelarutan. Ini negatif 11 negatif 6 perbedaan pangkatnya 5 ya. Jadi hampir memperkecilnya 105 itu berarti 100.000
lebih kecil daripada dalam air. Kemudian nomor C, kelarutan dalam NiCl2 0,001 molar ya. Saya misalkan lagi kelarutannya seperti tadi, cepat 2N. Nah, NiCl2 terurai jadi Ni2+ dan 2Cl-. Nah, sekarang ion sejenisnya bukan OH- ya, tapi Ni2+. Oke, 10 pangkat negatif 3, 10 pangkat negatif 3, 2 kali 10 pangkat negatif 3. Tapi ini yang digunakan karena ion sejenisnya adalah Ni2+. Dalam sistem terdapat Ni2+-nya sekarang berasal dari dua sumber, yaitu dari NiOH 2 kali dan dari NiCl2 ya. Dari NiOH adalah N, dari NiCl2 adalah 10 pangkat negatif 3. Nah, yang ini yang Ni2+ dari NOH itu diabaikan karena sangat kecil konsentrasinya, sehingga hanya berasal dari NiCl2 10 pangkat negatif 3. Sedangkan OH- hanya berasal dari satu sumber, yaitu dari NiOH 2 kali, yaitu 2 N mol per liter. Sehingga KSP-nya tulis lagi NiOH 2 kali seperti ini. Nah, kita masukkan Ni2+-nya berarti 10 pangkat negatif 3 OH-nya kali 2N dikuadratkan. Oke, tetap 10 pangkat negatif 3, 2N kuadrat, 2 kuadrat, 4N kuadrat. Oke, berarti kita cari 4N-nya, nanti dicari 4N kuadrat sama dengan 3,2 kali 10 pangkat negatif 17 dibagi 10 pangkat negatif 3 sama dengan 3,2 kali 10 pangkat negatif 14. 14 itu dari negatif 17 dikurangi negatif 3. Oke, sekarang N kuadrat ya. Ya, 4-nya dihilangkan berarti N kuadrat sama dengan 3,2 kali 10 pangkat negatif 14 per 4. 3,2 per 4 itu 0,8. Jadi N kuadrat sama dengan 0,8 kali 10 pangkat negatif 14. Nah, berarti N sama dengan, berarti kalau untuk menghilangkan kuadrat itu di akar pangkat 2 kan, atau akar biasa. Ya, 0,8 kali 10 pangkat negatif 14 sama dengan akar 0,8 itu 0,89. Nah, kalau ada pangkat diakarkan itu dibagi 2 ya. Jadi 0,8 itu kalau diakarkan 0,89 atau disederhanakan 8,9 kali 10 pangkat negatif 8 mol per liter. Itu kelarutan NiOH 2 kali dalam NiCl2 ya. Jadi tetap jadi lebih kecil daripada kelarutannya dalam air. Kalau tadi dalam air pangkatnya negatif 6, ini negatif 8. Sekarang nomor D, kelarutan NiOH 2 kali dalam larutan pH 11. pH 11 itu di asam basa sudah dipelajari, pH 11 itu basa ya, karena di atas 7. Kalau basa itu lebih banyak konsentrasi OH- daripada H+-nya, sehingga ini pasti ion sejenisnya adalah OH- ya, cuma dalam bentuk pH. Ya, kita misalkan kelarutan dalam larutan pH 11 itu N sama, diuraikan lagi seperti ini ya. Oke, pH 11 kita rubah pH menjadi OH- ya, karena ion sejenisnya adalah OH-. Kita rubah pH ke pOH dulu, 14 kurangi 11 sama dengan 3. Kalau pOH-nya 3 berarti konsentrasi OH-nya 10 pangkat negatif 3. Oke, berarti dalam sistem itu terdapat. Nah, ini ion sejenisnya adalah OH-. Ni2+-nya hanya berasal dari satu sumber, yaitu N, sedangkan OH-nya berasal dari dua sumber, yaitu dari NiOH 2 kali dan dari larutan pH 11 tadi yang konsentrasinya 10 pangkat negatif 3. 2N ini diabaikan karena lebih kecil atau sangat kecil, sehingga konsentrasinya hanya dianggap dari larutan pH 11 tadi, yaitu 10 pangkat negatif 3 mol per liter. KSP seperti tadi ya, penyelesaiannya tinggal masukkan. Ya, ini seperti tadi, dipercepat saja. N sama dengan, ya, ini 10 pangkat negatif 6, berarti 3,2 kali 10 pangkat negatif 11. Ini juga lebih kecil kelarutannya dibandingkan di dalam air tadi yang 10 pangkatnya negatif 6 ya. Jadi memperkecil nilai kelarutan pengaruh ion sejenis itu. Kemudian nomor 3 ya,
pada suhu tertentu 0,35 gram BAF2 atau barium fluorida melarut dalam air murni membentuk 1 liter larutan jenuh BAF2. Pada suhu tersebut hitunglah KSP BAF2 dan kelarutan BAF2 dalam larutan yang mengandung. Nah, ini ada ion sejenisnya ya BAF2, nah berarti BA ion sejenisnya, tapi KSP-nya belum diketahui. Kita cari dulu KSP-nya. Diketahui massa ya. Untuk mencari KSP itu diperlukan kelarutan dengan satuan mol per liter. Berarti kita akan merubah massa ini menjadi mol per liter. Pertama, cari dulu molnya, massa per massa molar, massanya 0,35 ya, massa molarnya ini udah diketahui bagi 175 sama dengan 0,002 mol. Kita cari S-nya atau molaritas ya, atau rumusnya sama, mol per volume dalam satuan liter. Molnya tadi udah dicari, volumenya, nah ini udah 1 liter berarti tetap ya, atau dirubah ke pangkat 2 kali 10 pangkat negatif 3. Nah kita cari KSP-nya ya, karena yang ditanyakan juga KSP dan diperlukan. Oke, BF2 jumlah N-nya atau jumlah ionnya 3, BA-nya 1, F-nya 2 jadi 3 ya, koefisien. Nah sekarang pakai cara cepat saja mencari KSP ya, yang jumlah ionnya 3 itu sama dengan 4 S pangkat 3, di mana S adalah kelarutan ini. Kita masukkan 4 kali 2 kali 10 pangkat negatif 3 pangkat 3 ya. 4, 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2, 8. Ini pangkat, kalau pangkat dipangkatkan 3 dikali ya. 4 kali 8, 32 atau 3,2 kali 10 pangkat negatif 8. Ini adalah KSP-nya. Kalau sudah diketahui KSP-nya, kita cari kelarutan dalam BaNO3 ya. Dimisalkan lagi BaNO3 dua kalinya atau barium nitratnya 0,1 molar ya. BF2 terurai menjadi yang dimisalkan N2N ya. Yang dimisalkan itu adalah yang diketahui KSP-nya. BaNO3 dua kali terurai menjadi Ba plus 2NO3 min. 10 pangkat negatif 1 dari 0,1, 10 pangkat negatif 1, 2 kali 10 pangkat negatif 1 kali 2 koefisiennya. Kemudian dalam sistem terdapat, nah yang dalam sistem itu adalah BAF2 ya, karena yang ada KSP-nya BF2, berarti konsentrasi Ba2 plus itu hanya Ba2 plus itu berasal dari dua sumber, yaitu dari BaF2 dan dari barium nitrat ini. Nah, yang dari BaF2 itu diabaikan karena konsentrasinya lebih kecil ya, sekitar ini ya, tadi sekitar 10 pangkat negatif 3 sekarang, sedangkan dari barium nitrat 10 pangkat negatif 1 ya, diabaikan. Kemudian berarti hanya 10 pangkat negatif 1, F-min-nya hanya berasal dari satu sumber yaitu ini. Berarti 2N KSP, BaF2 sama dengan Ba2 plus pangkat 1, F-min pangkat 2, dimasukkan KSP yang ini ya. Ba2 plusnya 10 pangkat negatif 1 dikali F-nya adalah 2N dikuadratkan. Seperti tadi ngitungnya 4N kuadrat. Ya, saya akan jelaskan lagi karena ini udah 4N kuadrat sama dengan 3,2. Nah, jadi 10 pangkat negatif 7. Berarti N kuadrat ini per 4 sama dengan ini, N kuadrat sama dengan akar. Nah, ini kemudian kalau di N-nya yang berarti akar 8 kali 10 pangkat negatif 8. Akar 8 itu 2,83, yaitu bisa dihitung di kalkulator 2,83. Kalau pangkat diakarkan itu dibagi 2, tapi kalau angka ini tidak bagi 2 ya. Mol per liter itu adalah kelarutan BaF2 dalam BaNO3 dua kali. Nah, ini kelarutannya ini ya. Ini kelarutan dalam air 2 kali 10 pangkat negatif 3, sedangkan dalam larutan BaNO3 dua kali 2,83 kali 10 pangkat negatif 4, jadi lebih kecil ya. Jadi pengaruh ion Ba2 plus itu sama memperkecil nilai kelarutan. Kemudian nomor 4. Nomor 4, hitung kelarutan MgOH dalam larutan yang memiliki pH 12, sama lah. MgOH 2 kali, yang ditanyakan pH 12 itu dari basa. Ya pasti sama seperti yang tadi,
pengaruh sejenisnya adalah ion ion OH- ya, karena pH 12 itu basa. Kita misalkan NiOH 2 kalinya N kelarutan dalam larutan pH 11-nya ya. Seperti yang tadi lah N, 2N, pH 12 kita rubah ke OH-. Ke pOH dulu, 14 kurangi 12, 2, OH-nya 10 pangkat negatif 2. Sehingga dalam sistem terdapat ya Mg-nya satu sumber yaitu ini, OH-nya 2N dan ini ya, dimana 2N-nya diabaikan karena kecil. Oke, ini seperti yang tadi, saya akan saya jelaskan lagi, tinggal perhatikan saja ya, dimasukkan. Jadi kelarutannya segini ya, 3,2 kali 10 pangkat negatif 7 mol per liter dalam pH 12. Nah, nomor 5. Kelarutan LOH2 kali dalam air pada suhu tertentu adalah 2 kali 10 pangkat negatif 5 mol per liter. Hitunglah kelarutan zat tersebut dalam larutan yang memiliki pH 4 log 2. Nah, ini pH 4 log 2 itu adalah asam karena pH-nya di bawah 7. Nah, apa ion sejenisnya? Ya, LOH2 kali tapi dalam asam. Apa ion sejenisnya? Ion sejenisnya adalah tetap OH-. Ya, ion sejenisnya OH-. Kenapa? Karena dalam asam itu juga ada konsentrasi OH-. Itu udah dibahas di asam basa. Nah, tapi dalam asam konsentrasi OH-nya jauh lebih sedikit daripada konsentrasi H+-nya. Jadi H+-nya yang banyak ya. Sedangkan dalam larutan yang bersifat basa OH-nya yang banyak dibandingkan dengan H+-nya. Jadi ini pengaruh ion sejenisnya tetap OH-. Berarti kita akan mencari konsentrasi OH- dari basa ya. Kita cari KSP-nya dulu ya, karena untuk mencari pengaruh ion sejenis itu diperlukan KSP. Sedangkan ini yang diketahui adalah kelarutan dalam air. Cara cepat, N3 itu 4S pangkat 3, seperti tadi ngitungnya 2 pangkat 3, 8, ini kali. Ya, ini KSP-nya, 3,2 kali 10 pangkat negatif 14. Oke. LOH 2 kali terurai, dimisalkan N, 2N. Oke. Tadi pengaruh ion sejenisnya adalah OH- dari asam 4 log 2. Kita akan mencari konsentrasi OH- dari asam ya. Oke, 4 log 2, cari dulu konsentrasi H+-nya yaitu 2 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, kita bisa mencari konsentrasi OH- dari H+ menggunakan persamaan yang KW ya. Kan rumusnya adalah konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat negatif 14. H+-nya udah ada, kali OH- sekali 10 pangkat negatif 14. Nah, OH-nya bisa dicari. OH- sama dengan 10 pangkat negatif 14 dibagi 2 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, ngitungnya 1 bagi 2 ya. Ini ada angka 1 ya, cuma tidak ditulis 1/2. Itu 0,5, 10 pangkat negatif 14 per 10 pangkat negatif 4 itu 10 pangkat negatif 10. Jadi 0,5 kali 10 pangkat negatif 10 atau geser koma ke sini 5 kali 10 pangkat negatif 11 ya. Ini adalah konsentrasi OH-nya. Oke. Ternyata konsentrasi OH- ini perhatikan, konsentrasi OH-nya sangat kecil, yaitu 5 kali 10 pangkat negatif 11. Kenapa sangat kecil? Karena memang sifatnya adalah asam. Nah, konsentrasi OH-nya ini jauh lebih kecil daripada konsentrasi OH- dari LOH2 itu sendiri ya, yaitu sekitar ini pangkatnya ya. Sekitar 10 pangkat negatif 5. Jadi nanti yang akan diabaikan di soal nomor 5 ini adalah bukan si N-nya, karena N-nya itu jauh lebih besar ya, jauh lebih besar daripada OH- yang dari asam tersebut, sehingga yang diabaikan itu justru yang ini. Dalam sistem terdapat L2+-nya adalah N, OH-nya
ada 2, yaitu 2N dan 5 kali 10 pangkat negatif 11. Tadi udah dibahas, yang diabaikan itu yang 5 kali 10 pangkat negatif 11 karena sangat kecil, sehingga hanya dianggap 2N saja. Kemudian KSP-nya ditulis lagi, masukkan L2+-nya adalah N pangkat 1, OH-nya adalah 2N pangkat 2. N pangkat 2 itu 4N pangkat 2, N kali 4N pangkat 2, N kali N pangkat 2 itu N pangkat 3, sehingga sama dengan 4N pangkat 3. N pangkat 3 sama dengan 3,2 kali 10 pangkat negatif 14 dibagi 4. Ya, sama dengan 0,8 atau 8 kali 10 pangkat negatif 15. Untuk mencari N dari N pangkat 3 tinggal diakarkan. Akarnya akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 8 itu 2 kali 10 pangkat negatif 5 ya. Ini kalau pangkat dibagi 3 mol per liter. Nah, ternyata kelarutannya sama dengan kelarutan dalam air tadi, yaitu 2 kali 10 pangkat negatif 5 mol per liter. Kenapa sama? Karena ion sejenisnya OH- itu sangat kecil ya, sehingga tidak terlalu berpengaruh ya, sehingga kelarutannya sama dengan kelarutan dalam air.